Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk PR-PR terkasihku semuanya dimanapun kalian berada. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ucapkan matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas yang ada di Sidamanik. Iya benar, suaranya kurang kuat ya, kurang keras, tidak seperti biasanya. Mungkin bisa pakai itu dimasuk ke amplifier, ke Bluetooth atau pakai headphone. Karena kemarin kita uji coba, kita pakai kamera yang ada di handphonenya, bawaannya. Biasanya kita pakai aplikasi open camera. Nah, kita coba-coba yang bagus yang mana, trial error lah ya. Nah, ternyata dari segi video memang lebih bagus, gambarnya lebih padat ya kalau kita pakai kamera orinya handphone, tidak pakai aplikasi. Namun begitu ternyata hasil suaranya kurang bagus, kecil banget gitu ya. Kemarin kita sudah coba. Jadi matur nuwun atas konfirmasinya dan sekali lagi ucapkan terima kasih. Nah, ini sekarang kita sudah kembali pakai open camera, ya tuh. Ini sekarang kita kembali pakai open camera. Jadi kita mencari yang paling optimal yang mana gitu. Berikutnya untuk Kang Mas yang ada di Kedung Kandang Malang, mau mengucapkan terima kasih, lupa aja aku atas penjelasannya tentang kode-kode supaya tidak dikuningkan atau dimerahkan ya. Ternyata begitu ya. Jadi kalau kita nulis apa gitu dikasih dicampur angka-angka gitu ya, huruf terus angka gitu ya. Jadi ingat masa-masa SMA dulu kalau nulis surat sama pacar itu pakai angka-angka dan itu ngelihatnya pakai apa namanya? Kan ada rumus-rumus kimia itu ada seperti oksigen itu berapa angkanya. Nanti ada hidrogen berapa. Jadi kalau misalkan oke berarti dia pakai huruf oksigen, hurufnya berapa gitu. Apa ya nama-namanya? Kamu diajari nggak sekarang nih? Daftar unsur-unsur periodik, apa namanya itu, pelambangan, nggak tahu zamanku dulu apa namanya, yang jelas bukan pelambangan, lupa aku. Oke, terima kasih atas masukannya, juga terima kasih kepada teman-teman lainnya. Aku sebetulnya mau mengkompilasi setiap request kalian tentang tajuk yang akan kita diskusikan, tapi lagi-lagi nggak bisa karena nggak bisa di copy dari sini, dia harus ke laptop. Nah, ke laptop itu yang aku kadang-kadang ribet gitu loh. Gimana caranya itu? Aku maaf kalau belum ada yang aku respon requestnya ya. Tapi aku sudah baca gitu. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ya, kita kan masih dalam kajian mendekonstruksi maksum itu artinya apa sih gitu ya. Kita buktikan dulu secara Qur'ani Kanjeng Nabi itu pernah juga melakukan kesalahan ya. Karena sebentar. Assalamualaikum. Enggak, ini sekalian aja, ini sudah terlanjur apa namanya,
terlanjur terlanjur recording shooting, jadi nggak apa-apa lah terlanjur. Kan gini, ini juga untuk teman-teman, untuk pengetahuan umum. Jadi gini teman-teman, tafsiran tentang surat Abasa itu ternyata ada dua. Aku pakai yang umum, bahwa yang diperingatkan itu Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi nanti kalau kalian menemukan tafsiran yang diingatkan itu adalah Umi Maktum, itu ada. Maksudku supaya kalian jangan kaget gitu ya. Nah, sekarang ini konfirmasi dengan ini guru, ini syekh ini ya. Dari Arab 20 tahun. Cak Mat, Assalamualaikum Cak Mat. Gini, diskusi kita kemarin itu kan jenengan sampaikan seperti yang aku telah sampaikan ke teman-teman paper itu ya. Aku kurang setuju kalau surat Abasa itu ditujukan kepada Umi Maktum. Alasannya dia akan benturan di ayat yang kedua. Jadi nanti kalau ayat pertamanya itu Umi Maktum, maka kan begini. Dia Umi Maktum yang berwajah masam dan berpaling karena orang buta telah datang kepadanya. Nah, jadi benturan Cak Mat. Jadi tetapi aku tetap tetap mm-mm, mm-mm. Boleh, 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 boleh. Nggih, matur. Matur nun. Matur nun. Nggih. Nggih, matur nuwun Cak Mat. Nanti kita diskusi lagi, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Eh Semakin bertambah lagi apanya? Daftar tafsirannya ya. Ya begitulah namanya tafsiran. Tapi kebetulan beliau baru masuk rumah ya. Beliau pulang kantor baru masuk rumah, jadi mungkin nanti dilanjutkan. Cuman aku tetap pada prinsip itu yang diperingatkan Kanjeng Nabi gitu ya. Tapi nanti kalau kalian menemukan tafsiran yang diperingatkan tuh, itu kan ada tiga kemungkinan yang diperingatkan. Kan ada Kanjeng Nabi, ada elit-elit Quraisy, ada Umi Maktum gitu loh ya. Nah, yang mana dari tiga ini? Nah, aku mengambil posisi yang Kanjeng Nabi, makanya aku gunakan kemarin Quran surat Al-Baqarah surat 81 sampai 4 ini sebagai argumentasi pertama bahwa Kanjeng Nabi pernah salah begitu. Cuman kan yang namanya kajian ilmiah itu semua harus dihamparkan gitu loh. Nggak boleh aku tutup-tutupi. Ya nanti itu juga nggak akademis itu. Kalau akademis itu dihamparkan, nanti terserah kalian mau ambil yang mana gitu. Cuman aku menentukan sikap. Aku mengambil bahwa Quran surat Abasa 81:4 ini yang diperingatkan Kanjeng Nabi. Jadi bukan elit Quraisy, bukan juga Umi Maktum. Kan ada tiga personal, artinya ada tiga kemungkinan di situ. Ya. Nah, nanti kalau kalian menemukan yang tafsiran loh ini Gus Beti kok ini ditujukan ke Kanjeng Nabi Muhammad, padahal ini bukan, ini ke elit-elit apa namanya, ke elit-elit Quraisy gitu. Nah, maka aku sudah jawab gitu ya. Memang ada tafsiran seperti itu, cuman aku tidak ambil itu gitu. Ya. Karena nanti kalau aku nggak jelaskan terus kalian baca ada tafsiran lain, loh itu salah itu gitu kan, jadi nggak clear masalahnya ya. Oke. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang itulah ya, dalam memahami, aku kan sudah bilang bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa dialog. Ya, ketika dia dalam bahasa dialog, sedangkan kita itu sebagai orang yang membaca dialog tidak masuk dalam dialog itu,
Dan begitu ada domir ya, kata ganti itu salah kita memahami kata ganti, ya salah menjadi lus dia. Seperti kemarin kan eh, surat apa itu, surat 381 ya, itu bukan persaksian, coba buka deh 381, itu bukan persaksian para nabi-nabi terdahulu terhadap kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, karena domirnya keliru itu, dilihat dari tempus itu sudah cukup, itu nggak benar. Yang benar adalah para ahli kitab, ya, para ahli kitab itu diambil persaksiannya untuk memberikan dukungan terhadap kenabian Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini seri keberapa Le? Kedua, ketiga ini ya, ketiga atau keempat? Ketiga ya. Sekarang sebetulnya yang kita bidik itu At-Tahrim sudah ya. Apa aku review sedikit ya. Jadi intinya Kanjeng Nabi itu ke tempat Bunda Zainab, ya namanya suaminya datang disuguhi madu, artinya kan ya harus dihormati suaminya gitu. Ya biasalah kita. Kalau di kita mungkin ya teh ngono lho, apa wedang ronde gitulah. Nah, pada saat itu madu ya, di sana kan sesuai dengan budayanya masing-masing. Kalau di kita ya wedang ronde gitu atau angsli gitu. Kemudian ketika ya karena kecemburuan juga, ketika pulang Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah sudah janjian nanti kalau ketemu Kanjeng Nabi nanti bilang mulutnya bau gitulah kira-kira ya. Terus karena Bunda Aisyah bilang gitu, Bunda Hafsah bilang begitu ya. Akhirnya ya sudahlah, aku nggak mau minum lagi, bersumpah. Nah, itu sama Allah nggak boleh ya. Tapi Allah ampuni ya, tapi kan tetap kesalahan itu. Buktinya pernah melakukan kesalahan. Karena hukum menghalal dan mengharamkan itu otoritasnya ada di Allah. Makhluk tidak boleh. Itu yang aku jelaskan kemarin, bahwa kita ini tidak boleh buat hukum sebetulnya. Maka akhirnya Allah suruh mencabut sumpahnya untuk tidak mengharamkan madu gitu ya. Oke. Jadi ini sudah ya, dengan varian terjemahan penafsiran seperti tadi. Ini sudah. Sekarang yang ketiga, Quran surat At-Taubah ya. Taubah suratnya 9. Sebetulnya yang mau dibidik itu 3. Sebentar, ini tentang perang Tabuk. Ini kita perang dengan Romawi ini di daerah Tabuk. 4349 sebetulnya. 43 bukan sampai gini loh ya, tapi 43 dan 49 gitu loh. Cuman kalau aku langsung ke sini kalian bingung nanti. Jadi aku bacakan saja ya. Dari mulai 38 sampai berapa nanti? Ya kita lihat lah ya berhentinya di mana nanti ya. Oke. Baca Al-Qur'anmu, ambil Al-Qur'anmu. Kalau bisa punya 2 ya, punya Al-Qur'an digital, punya Al-Qur'an kitab seperti ini ya. Kalau bisa yang dari depan karena sudah ada perikopnya. Oke, kisah perang Tabuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena kalau kita baca ini juga ada sisi lain yang perlu kita cermati sebagai pencerahan untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah, maksudnya untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu gitu ya. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibanding dengan kehidupan di akhirat itu hanyalah sedikit gitu ya. Jadi dulu kalau disuruh berangkat perang itu ya ogah-ogahan gitulah ya. Yang 39, jika kamu tidak berangkat untuk berperang,
niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, ya, dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Ya, Allah sudah kasih perintah, kasih ancaman, ya. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang 39, kita masuk yang ke-40. Surat At-Taubah yang 40 sudah kita kupas tuntas waktu kita mendiskusikan tentang Isra. Jadi teknisnya Isra berjalan di malam hari. Boleh malam itu memang malam, boleh malam itu artinya perjalanan rahasia supaya tidak diketahui orang-orang yang mau membunuh kita, ya. Namanya peristiwanya Mi'raj, ya. Namanya hijrah, ya. Jadi hijrah itu moving, bergerak dari Mekah ke Madinah, tekniknya Isra, ya. Oke, yang 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, maksudnya menolong Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir, nah itu loh. Jadi ini di review ulang gitu lah ya peristiwanya. Ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, Kanjeng Nabi kan itu targetnya dihabisi sebetulnya, ya. Kita sudah diskusikan kemarin, ya. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, yaitu ditemani oleh mertuanya. Mertuanya, ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Kanjeng Nabi dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Artinya itu sudah masuk transrasional, ya. Tidak rasional lagi tapi trans, ya. Kan ada irasional, rasional, transrasional. Seperti ruh itu tidak rasional, dia sudah transrasional, ya. Sebetulnya jodoh itu juga nggak rasional itu. Kamu nggak tahu jodohmu besok siapa gitu. Kamu mati di mana dengan cara gimana itu juga itu transrasional, ya. Artinya logika sudah tidak mampu menjangkau itu area 1 dibanding 0, ya. Sudah kita bahas itu dulu lama, ya. Jadi ditolong dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi gampangannya begini, you bantu, ya, Kanjeng Nabi, ya, ikut serta dalam peperangan, ya. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah, tapi kamu dapat ancaman. Dan dikatakan dulu juga ketika Kanjeng Nabi maksudnya itu dalam keadaan terjepit, aku Allah telah menolongnya, maka diceritakan ini yang 40 ini gitu loh, ya. Surat 9 yang ke-40 peristiwa di Gua Tur itu, ya. Kalau di sini di 643 catatan kakinya begini. Maksudnya orang-orang kafir telah bersepakat hendak membunuh Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan maksud jahat orang kafir itu kepada Nabi Muhammad. Karena itu maka beliau keluar dengan ditemani oleh sang mertua Abu Bakar Siddiq, ya, dari Mekah, dan dalam perjalanan ke Madinah beliau bersembunyi di sebuah gua di Bukit Sur gitu, ya. Kita sudah bahas kemarin. Jadi kalau you nggak mau tolong, ya sudah, gue yang tolong. Nah, kira-kira gitulah, ya. Sekarang yang 941. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini ayatnya pendek tapi dalam ini, ya. Surat 941 ini ayatnya pendek tapi dalam. Pertama, kita tahu kapan kita harus berjihad.
Al-Quran menjelaskan dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Atau bahasa lain, dalam keadaan kamu longgar ataupun dalam keadaan sempit, kalau sudah datang perintah jihad, lakukan. Itu maksudnya. Jadi enggak dalam keadaan kamu longgar aja, enggak. Longgar baik sempit, lakukan ya. Dan berjihad dengan apa? Berjihadlah dengan harta dan dirimu. Jadi bukan hanya hartamu doang, tapi dirimu, jiwamu itu kamu gunakan untuk berjihad. Nanti kapan-kapan, mungkin 2-3 hari ke depan kita diskusi tentang tijaroh. Jadi kita melaksanakan jual beli ya. Jadi Allah menawarkan dirinya sebagai penjual, sebagai pembeli, dan kita kaum beriman sebagai penjual. Jadi apa yang kita jual, apa yang dibeli oleh Allah, nanti kita bicarakan. Itu ada di surat 9:111. Jadi 9 ayatnya 111 ya. Nanti kita akan sampai ke sana insya Allah ya. Ini dulu aku mau jelaskan. Jadi berangkatlah kita kalau sudah diperintah dalam keadaan longgar maupun sempit, dalam keadaan ringan ataupun berat. Dan kita berjihad dengan apa? Dengan jiwa kita, dengan raga kita ya. Di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Kalau dulu apa? Perang. Iya sudah. Berarti perang dalam benar-benar perang. Ini kan perang tabu ini. Berhadapan dengan Romawi. Nah kalau sekarang perspektifnya apa? Jadi jihad itu jangan terus dipahami perang gitu. Enggak. Berdakwah itu ya jihad. Dengan apa? Dengan jiwa, dengan raga, dengan harta yang kamu miliki. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan longgar. Gitu. Jadi pandangannya harus luas gitu ya. Jangan jihad ini dipahami sempit. Gitu, ya. Menuntut ilmu itu pun begitu. Berdakwah atau membantu orang dakwah. Tinggal kamu posisimu di mana? Kamu yang berdakwah atau kamu membantu orang dakwah? Ya. Karena aku sudah bilang dalam falsafah Jawa, urip kuwi nek gak ngaji ngulang, nek gak ngulang ngaji yo. Hidup itu kalau kamu tidak menuntut ilmu, ya kamu ngajar. Kalau kamu tidak mengajar, kamu menuntut ilmu. Atau kamu menuntut ilmu dan kamu ngajar. Atau kamu belajar dan ngajar. Yang repot itu sudah nggak ngajar, nggak belajar. Gitu. Nanti juga di surat At-Taubah ini bagus. Surat At-Taubah ini nama lainnya surat Baro'ah ya. Karena ada pemutusan hubungan. Dengan siapa? Dengan orang-orang kafir yang mengingkari perjanjian. Makanya kalau kita tidak paham bagaimana sebetulnya roadmap peta surat At-Taubah, itu agak sulit menjelaskan. Karena sudah aku jelaskan, peperangan dalam Islam itu tidak ofensif, dia defensif. Nah, kalau kamu potong tanpa melihat secara keseluruhan, ya bubar. Ya. Jadi peristiwa perjanjian itu sebetulnya bukan barang baru. Sejak zaman nabi-nabi dahulu sudah ada perjanjian, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad. Mengadakan perjanjian dengan orang yang tidak bisa menerima Islam atau tidak mau atau bandel ya. Ketika perjanjian itu diingkari ya ini At-Taubah ini ya. Makanya disebut juga Al-Baro'ah ya. Misah itu, pemutusan. Jadi sebetulnya kalau kalian tahu sejarah ya, posisi mungkin bisa dilihat itu arsipnya di PBB mungkin ya. Korea Utara dan Korea Selatan itu sebetulnya posisinya perang loh itu. Sampai sekarang itu posisinya statusnya sebetulnya masih perang itu. Cuma kan kemudian ada status quo. Status quo itu apa ya? Berhenti perundingan. Nah, sampai sekarang ini. Itu sebetulnya hukumnya masih perang itu. Mungkin udah sama-sama capek. Ya wis lah, komunis lah, demokrasi lah. Yang penting kita bersaudara meskipun berbeda. Mungkin begitu. Jadi mereka sekarang damai. Sebetulnya status hukumnya itu masih dalam suasana perang tapi mengalami status quo gitu loh. Apa ya, istirahat gitulah gampangannya. Sebetulnya masih perang itu, tapi ya semoga tetap damai seperti sekarang ya. Jadi mereka ada perjanjian ya, perjanjian status quo gitu ya. Kalau kita tilik ke surat At-Taubah ini ternyata bukan barang baru perjanjian. Dulu juga para
para nabi-nabi kita, khususnya kalau di sini Kanjeng Nabi Muhammad mengadakan perjanjian-perjanjian. Nah, ketika perjanjian itu diingkari, ya itulah harus diambil sifat tegas ya. Akhirnya ya sudah misah saja gitu. Oke. Jadi surat At-Taubah itu tidak bisa dipahami sepotong-sepotong, dia harus holistik. Oke, aku lanjut di 42. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh, terasa oleh mereka. Ya, seandainya ini kan perumpamaan itu. Seandainya yang Nabi itu mengajak kepada sesuatu yang gampang dan itu mudah, tidak memberatkan, ya, wes budal kabeh, ya. Berangkat semua itu ya. Tapi ini enggak, peperangan itu adalah sesuatu jalan yang tidak menyenangkan ya, yang perlu perjuangan, perlu ketangguhan gitu. Jadi mereka ogah-ogahan saja. Mereka merasa berat gitulah ya. Kemudian mereka akan bersumpah dengan nama Allah, ya, lihat itu. Mereka akan bersumpah, maksudnya munafikin ini. Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Ya. Jikalau kami, jadi ketemu Kanjeng Nabi, jikalau kami sanggup, kami akan berangkat bersama-samamu. Gitu. Ya. Dilanjutkan, mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Jadi itu dusta. Sebetulnya mereka sanggup, tapi ngomong Kanjeng Nabi nggak sanggup. Gitu loh maksudnya. Makanya nanti kita belajar tentang kata beragamalah menurut kesanggupan. Itu bagaimana? Kan ada bilang, oh agama itu jangan diberat-beratin, itu menurut kemampuannya saja. Apa begitu terjemahannya? Karena beragama menurut kemampuan itu bisa ditafsirin menjadi dua makna yang diametral berbeda loh. Itu sebetulnya mau kemana? Itu nanti kapan-kapan kita bisa diskusikan ya. Seperti ini juga begitu. Dia bilang nggak sanggup. Ya Allah Maha tahu isi hati orang ya. Itu dusta itu. Makanya kan kemarin waktu mampir ngombe kita sudah pernah diskusi dan aku jelaskan pada kalian. Kita berjuang berjihad berdasarkan apa? Ya berdasarkan yang apa kamu punya. Kamu punya onta ya onta itu kamu kasihkan. Kamu punya sapi ya sapi itu. Kamu punya domba ya domba itu. Kamu punya ayam ya ayam itu. Kamu punya telur ya telur itu. Boleh, boleh. Jadi sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang punya telur ya telurnya itu diserahkan. Ya. Yang nggak boleh itu kalau kamu punya onta, kamu membantu jihad itu dengan telur, ya itu yang nggak boleh. Kalau kamu bilang, oh aku ini telur loh padahal onta, ya seperti ayat yang di atas, mereka itu berdusta, ngomongnya tidak sanggup, sesungguhnya bukan tidak sanggup, wegah, males gitu loh ya. Oke, aku akan bercerita dulu tentang sebuah peristiwa yang ada kaitannya dengan perang ya. Aku itu baca di bukunya Mu'allaf Subhanallah ya. Beliau dari Inggris pergi ke Mesir ke tempat temannya yang jadi dosen di Al-Azhar. Dalam perjalanan kecelakaan temannya meninggal. Akhirnya dia disuruh gantiin temannya malah untuk ngajar di Al-Azhar. Di sanalah awal permulaannya terjadi perubahan keimanan itu. Akhirnya dia menjadi mu'allaf. Siapa dia? Dialah sosok Profesor Martin Link. Jadi kamu bisa cari bukunya, buku Sirah Nabi yang ditulis oleh Martin Link. Ya. Itu bagus sekali. Jadi gini. Ada sahabat itu apa ya? Ya orang enggak punya gitu loh. Orang enggak punya. Bajunya itu ya mungkin bolong-bolong atau gimana gitu. Ya. Terus ditanyain sama Kanjeng Nabi, ya, aku lupa namanya ini tapi kontennya saja supaya kalian dapat ya, nanti lihat di bukunya Martin Link tentang sejarah Kanjeng Nabi, di sana ada ya.
Terus ditanyain sama Kanjeng Nabi, ya dijawab karena memang nggak punya gitu loh. Karena apa? Jadi jangan bayangkan sahabat-sahabat Nabi itu kaya-kaya semua, enggak. Yang kaya itu ya Abu Bakar Siddiq gitu ya kaya, tapi tidak semua kaya-kaya. Yang kere-kere melarat itu ya oke gitu. Ya itu pas ketemu yang kere. Terus ditanyain gitu ya bilang enggak punya baju, enggak punya jubah ya kalau sana jubah. Terus Kanjeng Nabi itu kalau aku baca apa ya narasinya itu aku seperti aku hadir dalam suasana itu. Kanjeng Nabi itu tidak menyalahkan sahabat ini tapi justru menyalahkan dirinya sendiri loh. Kalau bahasa kita ini misalkan aku ini ya, Gus, aku ngomong sama diriku sendiri, Gus, kamu punya teman dalam kesusahan kok bisa sampai kamu nggak ngerti, gitulah kira-kira. Ya, aku terharu banget kalau baca cerita itu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu menyalahkan dirinya sendiri. Ya seperti aku misalkan gitu ya, Gus, kok nggak ngerti kamu punya teman susah gitu loh. Kanjeng Nabi menyalahkan dirinya sendiri. Terus Kanjeng Nabi mengambil jubahnya, kalau dikisahkan itu warna merah, itu jubah high class ya dari Persia atau mana gitu, dikasihkan sama sahabat itu, ya dikasihkan. Nah, pas mau berangkat perang, tapi perang apa itu aku ndak lupa gitu. Kan ketemu Kanjeng Nabi. Tentunya Kanjeng Nabi tanya, "Loh, pakaian yang jubah yang kemarin mana?" Gitu. Jubah yang kemarin kemana gitu. Ya kan wajar dong yang. Misalkan kita ngasih apa gitu loh. Kemarin kan gue kasih sarung, kemarin itu kok mana aku nggak dipakai gitu loh kira-kira. Kanjeng Nabi tanya, "Jubah yang kemarin mana?" Terus ditanya, aku jual ya Rasulullah. Dan separuh uangnya aku berikan untuk keluargaku yang aku tinggalkan perang. Dan separuh aku belikan jubah ini. Gitu. Coba. Orang nggak bisa begitu kalau tidak karena iman itu masuk dari otaknya yang tercerahkan nancep ke dalam hati. Jadi dia bilang, aku jual ya Rasulullah, separuh aku tinggalkan untuk keluargaku yang mau aku tinggalkan perang, berangkat perang, dan separuh untuk beli jubah yang ini. Jadi dibeliin jubah yang tidak bagusan tapi pantas dipakai kira-kira gitulah. Kan uangnya banyak itu, uang itu kan jubah bagus punyanya Kanjeng Nabi. Yang separuh untuk membekali saudaranya yang ditinggal perang, keluarganya, yang separuh dibeli ini. Coba. Jadi tidak seperti tukang tipu yang dijelaskan pada ayat 42 dari At-Taubah tadi, ya, bilang, "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersamamu." Maka dijawab, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang berdusta. Kan barat timur kalau dibandingkan dengan sahabat Kanjeng Nabi yang sampai bajunya dijual dan uangnya dibagi dua. Separuh untuk saudaranya yang di rumah, keluarganya yang di rumah, separuh untuk berangkat perang. Dengan cara apa? Dibelikan baju yang ya kira-kira masih pantas lah dipakai gitu. Ya. Terus ada lagi satu kisah, seorang itu bersedih karena nggak punya kuda untuk ikut perang, itu juga ada ya. Jadi kita perlu melihat kembali sejarah-sejarah tentang perjuangan para sahabat kala itu. Oke, sekarang yang ke-43. Nah, ini yang ke-43 ini ya. Perhatikan. Yang ke-43. Setelah tadi ada orang berdusta, ya Kanjeng Nabi manusiawi, dia nggak ikut perang padahal dia berdusta, ya. Akhirnya ya sudah gitu kira-kira gitu ya. Diingatkan sama Allah, ya. Di 43 dikatakan, semoga Allah memaafkanmu. Coba. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas
bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Betul. Ya. Jadi sebelum jelas ini orang ini benar-benar uzur atau dusta, Kanjeng Nabi buru-buru memberikan izin pada mereka yang tidak ikut perang. Jadi dia bujui Kanjeng Nabi. Jadi diingatkan sama Allah ya. Tapi dimaafkan juga. Artinya kalau ada orang minta izin kepadamu tidak ikut perang, jangan kesusu. Diizinkan, lihat dulu dia berdusta atau uzur. Gitu loh maksudnya. Ya. Mengalami kesalahan kan? Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi berhentinya di 49 ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta. Nah, ini contoh sahabat yang tadi itu, yang bajunya dijual separuh untuk baju yang lainnya, separuh untuk keluarganya di rumah ya. Ini gambaran yang top 944. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Begitu. Ya. Nggak akan minta izin. Dia mencium bau surga. Gitu loh. Ya. Kecuali seperti tadi orang-orang yang munafik tadi. Ya. Oke, yang 45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguannya. Jelas ya? 46. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Artinya ya kudanya disiapkan, dan kuda itu ya seperti aku bilang tadi, ada sahabat yang itu merasa bersedih karena dia nggak punya uang untuk perang, untuk beli kuda itu nggak punya. Gitu. Ya, jadi ya harus, kita kan sudah diskusikan di mampir ngombe, Iqdah itu persiapan. Jadi perang tuh nggak ujuk-ujuk kamu perang itu nggak harus jadi Allah tuh sudah atur, bikin dulu persiapan, baru nanti siasa apa yang mau kita ambil. Makar itu siasa. Makarnya gimana? Karena mereka punya siasa, kita juga harus punya siasa. Jadi Fathul Makkah itu bukan yang ujuk-ujuk, itu perlu persiapan. Gitu loh. Bagaimana strategi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Kan itu masuknya malam itu. Satu orang bawa obor 10. Gini kan. Gini kan, sehingga orang melihat, oh sana obor, sana orang, sehingga kafir Mekah itu keder, terus diomong, yang mau selamat masuk rumahnya si ini, yang mau selamat masuk rumahnya ini. Orang Mekah nggak mau ambil risiko, mau cari selamat masuk rumah, akhirnya alhamdulillah tanpa pertumpahan darah kan. Dan semua yang dulu membenci Kanjeng Nabi, diapain sama Kanjeng Nabi? Dimaafin sama Kanjeng Nabi. Nggak terus, mana lu yang kurang ajar sama gue, yang ngusir gue dulu, sampai gue masuk ke bukit, sampai ini mertua gue diintop kelejengking, mana orang yang sini. Apa gitu Kanjeng Nabi? Enggak. Kanjeng Nabi maafin. Itu artinya apa? Agama Islam ini juga agama kasih. Gitu loh. Orang awalnya aja Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi penyayang. Nah, Islam ini agama kasih. Cuman kadang-kadang karena kita tidak mengerti duduk permasalahannya, kita tidak bisa menjelaskan ketika ada orang meminta penjelasan tentang Islam. Jadi enggak, Kanjeng Nabi enggak terus dendam. Mana bajingan Arab itu mana? Yang ngusir gue dulu mana? Yang mau bunuh gue mana? Sehingga gue harus Isra. Enggak begitu. Ya. Itu pakai persiapan ketika mau perang, supaya kalau bisa pertumpahan darah itu dihindari. Gitu loh. Dan akhirnya kan terhindari tuh pertumpahan darah. Jadi kalau bisa itu kawan lawan tuh bikin keder dulu ya sudah beres. Nggak usah pertumpahan. Karena apa? Pertumpahan darah itu sesuatu yang tidak baik dan harus dihindari semaksimal mungkin.
Terus orang nggak ngerti urusan dikirain peperangan dalam Islam itu eh, ofensif, menyerang. Tidak, dikasih tahu nggak mau tahu, ya goblok lu aja. Ngapain juga maksa-maksa orang? Tanya kasih tahu nggak mau tahu ya sudah tinggalkan. Karena apa? Kalau peperangan itu ofensif, ya, maka dia akan bertentangan dengan Al-Quran sendiri yang mengatakan la ikraha fid din. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku perlu ulang-ulang ini supaya kalian ngerti gitu loh. Nanti kalau ada yang meminta pertanggungan jawabmu, Islam itu apa benar sih disebarkan dengan pedang? Nah itu kamu harus bisa jawab gitu loh. Maka jawab no, iya bener, bener apa? Bener-bener omong kosong itu. Gak ada cerita Islam disebarkan dengan pedang, gak ada. Islam ya didakwatkan seperti gini. Kenapa? Dia akan bertentangan orang berat jelas la ikraha fiddin kok Islam disebarkan dengan pedang. Aku juga kadang-kadang ngomong gini ada yang Islam mengatakan diseruan dengan pedang itu karena aku goblokmu itu loh. Entah sekolahnya di mana, nggak tahu. Ya, oke. Sekarang yang 47. Jika mereka, ya, tadi 46 sudah ya. 46 sudah ya, persiapan tadi ya. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan i'dad itu persiapan ya untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Yang munafik-munafik itu justru Allah wis kamu munafik ya gak usah berangkat sisan gitu. Kenapa? Ngeribui, bikin repot nanti, bikin ngacau strategi pasukan tempur di lapangan. Ya. Seperti ini diceritakan. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Wes ora usah budal kon. Tinggal di situ aja. Ya. Apa alasannya? Yang 47. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, Kanjeng Nabi maksudnya, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Ya. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi dalam peperangan itu bikin kacau, entah bikin kacau gerakannya, entah bikin kacau informasi. Padahal dalam peperangan itu harus fokus kan gitu. Jadi kata Allah, wis kau enggak usah berangkat lah kamu, enggak usah. Digituin sekalian. Ya. Oke, 48. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan. Dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya ya untuk merusakkanmu, merusakkan apa itu? Strategi terus fokus ya, konsentrasi gitu ya. Hingga datanglah kebenaran, itu maksudnya pertolongan Allah dan menanglah dinullah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Ya, sekarang yang ke-49. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya izin. Maksudnya tidak pergi berperang. Dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Kita sudah bahas di Mampir Ngumbe ya, bahwa fitnah itu macam-macam. Artinya dia mengalami polisemi ya. Kita kemarin mengambil makna yaitu kekacauan ya. Ya sama dengan kekacauan ini. Nanti bisa juga di ayat lain punya makna lain sesuai konteksnya ya. Oke. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya izin. Maksudnya tidak ikut berperang. Dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ya. Apa jawab Allah? Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Justru dia tidak mau berangkat itu sendiri. Justru itu yang fitnah sebetulnya. Kok ngomongnya nggak mau terjerumus dalam fitnah ya. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir ya. 645 ada beberapa. Ini catatan kaki ya, perlu dikoreksi ya. Perlu dikoreksi. Jadi begini. Ada yang meriwayatkan mereka mengambil alasan ini bahwa mereka takut tergoda dengan wanita-wanita Romawi yang cantik-cantik itu sehingga tidak ikut berperang gitu.
Ada cerita seperti itu, seperti ini catatan kakinya ya. Ada beberapa orang munafik yang tidak mau pergi berperang ke Tabuk ya, daerah kekuasaan Romawi itu ya. Dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi. Berhubungan dengan itu turunlah ayat ini, maksudnya 49. Ini yang aku baca tadi. Ya. Untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keengganan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan itu adalah suatu fitnah. Jadi alasan bahwa takut tergoda dengan wanita-wanita Romawi itu sebetulnya omong kosong gitu loh. Alasan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Udah berapa lama leh? Jadi sudah jelas ya. Di sini tadi aku ada yang terlupakan apa yang mau jelaskan tentang perang. Nah, nanti kita lihat bahwa bagaimana pentingnya ilmu. Ya, itu juga diperintahkan dalam surat 9 ini ya. Tadi dalam konteks perang juga, nanti kapan-kapan bisa kita bahas itu ya. Aku jelaskan ini dulu. Ya. Di sini Kanjeng Nabi salah. Ya, karena apa? Keburu-buru memberikan izin untuk tidak ikut berperang. Ya, penjelasannya ada di 49 ini. Ya, seperti ini. Jadi mereka itu bujui, menipu. Ya, minta izin dengan berbagai macam alasan, yang takut fitnah lah, yang tetek bengek lah, yang takut tergoda wanita Romawi. Padahal intinya yang nggak mau ikut, nggak mau berperang. Ya. Nah, konteks yang kita baca tadi ya, dari mulai kisah perang Tabuk dari surat 938 sampai ke 49 ini, itu sebetulnya wujud daripada sholawat. Sholawat itu begitu, loh ya. Tepatnya di surat yang ke berapa? Yang ke-40 itu ditegaskan, itu mulai penegasan dari yang 39. Kalau kamu tidak mau bersolawat, Allah akan, aku itu Allah akan bersolawat kepada Nabi. Solawatnya dijelaskan bagaimana teksnya di surat 40 itu, 940 itu. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak mau mendukung, ya sudah. Aku yang akan mendukung Nabi. Allah bilang begitu. Makanya dalam diskusi kemarin yang itu diskusi sama teman-teman di itu, kemudian ada bos itu diajak ke villa ya, dan itu kan ada pemandangan di mampir ngombe yang terbaru. Tadi pagi nggak sempat mampir ngombe karena gerai itu masuk pagi, jadi nggak bisa, nggak tahu besok bisa atau enggak ya. Itu kan dijelaskan bahwa sholawat itu jangan hanya sebagai jimat, sebagai baca, oh baca sholawat, nanti kalau baca sholawat ini dapat pahala segini gitu. Jangan begitu. Kalaupun itu nggak bisa kamu tinggalkan ya oke lah, terserah. Jadi sholawat itu dalam ucapan dia menjadi mantra. Tapi sebetulnya tidak begitu. Sholawat itu harus berupa tindakan, apa? Mendukung. Seperti apa? Ya seperti ini perang Tabuk ini. Jadi kita bersolawat itu kita mendukung. Ya, kalau kita orang-orang munafik itu tidak mau mendukung, Allah dan malaikatnya mendukung. Makanya kan sholawat yang kita kaji sudah beberapa waktu lalu ya, dukunglah Nabi dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Jadi sholawat itu jangan hanya untuk jimat, dibaca sekian nanti dapat pahala sekian, enggak. Jangan hanya sekedar bacaan, kalaupun itu tidak bisa ditinggalkan monggo, tapi harus berupa tindakan. Sekarang tapi kan nggak ada nggak ada perang. Nah, memangnya perang itu harus dipahami seperti perang konvensional itu. Sekarang Gosul Fikr itu ya perang pemikiran. Penjelasannya lihat apa ya? Lihat begini, pencerahan begini, dakwah begini. Itu loh. Ya. Jadi sudah aku jelaskan ya. Berapa juga kita ambil surat Al-Qur'an. Ini ya, Abasa Kanjeng Nabi salah. Quran surat At-Tahrim Kanjeng Nabi juga salah. Di surat Taubah Kanjeng Nabi salah. Sekarang kamu mulai berpikir, masihkah kamu mempertahankan bahwa maksum itu artinya tidak pernah salah? Ya. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan hadisnya Kanjeng Nabi yang aku jelaskan kemarin. Anak Adam itu kan nggak ada ila rasulun, nggak ada.
Jadi semua anak Adam itu ya pernah salah. Ya, nanti kalau ini kurang puas, nanti aku carikan, tapi itu di seri yang ini ke berapa nih? Ini ketiga. Insya Allah aku jelaskan ke seri yang keempat, baru kita masuk ke sini nanti. Ya. Nanti di seri keempat aku jelaskan, terus seharusnya maksum itu dipahami seperti apa dan bagaimana kita bersikap terhadap Kanjeng Nabi. Tapi setidaknya kamu sudah dapat gambaran, kalau maksum itu kamu artikan suci dari kesalahan, tidak bisa. Ini sudah terbukti dari 3 ayat, ya. Dan nanti aku akan carikan lagi 1 ayat yang benar-benar Nabi itu dinyatakan salah. Ya. Buah kesalahan apa ya? Dosa. Itu ya. Sehingga nanti clear. Kalau sudah clear terus kita simpulkan terus bagaimana kita bersikap dengan Kanjeng Nabi. Ya, supaya cara pandang kita terhadap maksum itu tidak keliru. Ya. Oke. Itu dulu ya, semoga bisa dipahami dan bisa dibagikan kepada teman-teman lain ya, bahwasannya Nabi juga mengalami kesalahan 1, 2, 3. Besok aku kasih 1 ayat lagi terus kita simpulkan bagaimana sebetulnya memahami maksum itu ya. Aku kira itu dulu ya. Itu dulu dan sampai ketemu insya Allah besok ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, sebelum aku tutup, aku ingatkan lagi. Jangan sholawat itu hanya dijadikan bacaan, jangan hanya dijadikan mantra ya, tapi jadikan tindakan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.